HTKL kepada Dr. Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Yayasan Ibu Nani yang sekaligus beliau ini dan juga Yayasan Harapan Puan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Astianti Paramita atau mungkin lebih sering disapa Dr. Pita. Pada siang hari ini merupakan hari yang berbahagia untuk kami, untuk saya juga secara pribadi, karena ini hari pertama kami menyapa Bapak dan Ibu semuanya. Sudah dijelaskan juga visi misi Yayasan Hebat oleh Dr. Puji. Sebenarnya kami di Mitra Keluarga Kelapa Gading, khususnya juga Jakarta Ear and Hearing Center, memiliki visi dan misi yang hampir sama. Melihat Cirebon, juga serta Dr. Mita dan tim marketing dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Perkenalkan, nama saya Harif Priyono, dan juga mungkin ada yang masalah yang cukup serius karena banyak diderita oleh masyarakat, dan yang perlu Bapak Ibu mungkin juga perhatikan anak-anaknya ya, adalah gangguan pendengaran akibat bising. Ya, banyak tempat-tempat hiburan. Ya, ini ada kira-kira 7 ya, 7 ruangan lengkap gitu. Jadi pengennya ada berapa, satu monitor untuk keluarga, satu monitor ini kalau ngadep ke sana pasiennya dia lihat apa yang saya kerjakan, kalau ngadep ke sebelah satunya ngadep apa yang dikerjakan, semuanya bisa direkam ya, dan apa yang saya ketik di dalam rekam medis pasien juga ikut membaca pada saat saya ngetik. Mau dikeraskan suara seperti apapun, otak tidak akan bisa mengerti Bapak Ibu. Enggak loh, dunianya para malaikat dan itu akhirat itu teknologi yang sangat canggih loh Bapak Ibu. Jangan lupa ya, baru belakangan orang Amerika tuh Bapak Ibu mengakui piring terbang itu ya Bapak Ibu. Pada akhirnya mereka mengakui kan, apa itu, siapa itu? Kita, manusia, jin, malaikat, tidak ada lain Bapak Ibu. Ya, yang dilihat orang Amerika itu siapa? Salah satu dari itu. Ya, sama mereka dipantau sama alat mereka yang ada di kapal. Gimana ceritanya masuk ke dalam air, nggak ada nyiprat Bapak Ibu. Ya, maka nyiprat. Orang dia tidak ada di dunia ini, gitu kan? Dunia kita ini. Jadi, yang mendengar itu listrik Bapak Ibu. Kita ini listrik yang nanti diambil itu loh. Ya, itu wujud kita sebetulnya. Saya nggak nyebutnya listrik ya, tapi sesuatu yang. Nah, ada usia emas. Ketentuan itu akan terjadi Bapak Ibu sampai kiamat. Ya, gunakan atau tidak? Nah, nanti ada. Maha besarnya ada Bapak Ibu. Nanti. Jadi maksimalnya Bapak Ibu lihat nih, seeing and hearing. Jadi bantu dengar dulu Mas. Ya, 3 sampai 6 bulan. Nah, apakah itu masih berlaku Dok? Misalnya sudah ketahuan desibelnya itu sudah di atas 70 desibel gitu. Karena ini saya kadang orang tua bertanya ke saya, jadi saya juga bagaimana menyampaikan itu sih Dok. Kemudian tadi menjawab sepertinya kegundahan saya mengenai anak saya kuliah di Malaysia itu akhirnya terjawab kenapa dia kesulitan mungkin di Malaysia itu karena kemampuannya tidak 100%, mungkin itu ya Dok, itu menjawab. Jadi bisa, tapi dia perlu bekerja. Harus dikerjakan, khususnya kalau pendengaran itu lebih baik dari 70 desibel. Wajib, nggak ada cerita, harus. Yang itu kita rapotnya merah. Kenapa? Setelah pakai ABD. Jadi Bapak Ibu, belum tentu. Kenapa belum tentu? Loh, sekarang umur sekian, sudah tidak ya Bapak Ibu. Gitu, itu standar internasional begitu. Jadi berapa? Oleh Dr. Harif saat usia 1 tahun.
Ya 2 bulan, usianya waktu itu 13 usia 12 bulan. Ada kriteria tertentu dong kalau untuk dewasa. Misalnya dia mau diimplan tapi kriterianya dia harus punya bahasa dulu baru bisa diimplan gitu. Atau misalnya kalau dia dari lahir kemudian dia sudah dewasa baru diimplan, itu bisa nggak sih dok? Ya, jadi ini contoh lah yang mungkin buat mengencourage atau menyemangati orang tua lain gitu ya, disebarkan itu pengalaman. Baik, perihal dewasa sama. Jadi implan koklear tidak hanya untuk pasien dengan gangguan pendengaran bawaan, tidak. Bapak Ibu punya gangguan pendengaran yang belakangan misalnya tuli mendadak,